Puji Tuhan, selamat pagi, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah satu-satunya kekuatan bagi kehidupan kita, makanan bagi jiwa kita yang membuat kita kuat. Kenapa Bapak Ibu Saudara kita perlu firman setiap hari? Karena situasi yang kita hadapi hari-hari ini bukanlah satu keadaan yang semakin hari semakin mudah untuk dijalani. Tetapi situasi yang terjadi hari-hari ini di sekitar kita akan semakin sulit, terlihat semakin rumit untuk kita rasakan. Apa yang terjadi tidak seperti yang kita pikirkan dan kita harapkan. Ketika segala sesuatunya semakin sulit untuk didapatkan, dan hal itu membuat hati kita menjadi gundah gulana. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat menghadapi situasi-situasi yang sulit ini? Melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan mengerti, kita akan tahu bagaimana caranya kita mampu bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit. Kita akan sama-sama belajar dari kitab Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Ini merupakan ucapan berkat imam. Saya akan membaca ayat 24 sampai ayat 26 saja demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Puji Tuhan. Ayat yang baru saja Bapak Ibu dengarkan yang saya baca ini merupakan doa dan permohonan seorang imam kepada Allah bagi umat Israel ketika mereka mempersembahkan korban. Ketika imam masuk ke kemah suci, para imam akan mempersembahkan korban terlebih dahulu, kemudian di akhirnya imam akan berdoa dan memohonkan berkat. Keadaan yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu bukanlah satu keadaan yang mudah, karena mereka sedang ada dalam satu perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, dan bagaimana Alkitab menulis situasi yang mereka hadapi, bagaimana jatuh bangunnya bangsa Israel, dan mereka imam harus memberkati melalui nama Tuhan. Dan persyaratan untuk mereka bisa menerima berkat ini adalah dengan mempersembahkan korban. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini sebagai gereja Tuhan? Apakah kita juga seperti bangsa Israel harus mempersembahkan korban terlebih dahulu untuk bisa menerima berkat ini? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ada pada saat ini, kita jauh lebih mudah, kita memperoleh keuntungan-keuntungan yang begitu besar ketika kita percaya kepada Yesus. Kita akan sama-sama belajar ayat firman Tuhan di dalam perjanjian baru, bagaimana kita menerima berkat damai sejahtera Allah. Kita akan sama-sama melihat di dalam surat 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ketiga, demikian bunyinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui ayat firman Tuhan di dalam Korintus ini, kita mengerti bagaimana caranya kita memperoleh damai sejahtera ini.
Hanya satu cara, jika dahulu dalam perjanjian lama bangsa Israel harus mempersembahkan korban, namanya korban penebus salah, korban untuk mereka diterima oleh Allah Bapa, maka mereka akan menerima berkat. Tetapi bagi kita hari ini, kita mendapatkan satu keuntungan bahwa kita bisa memperoleh damai sejahtera dari Allah, yaitu melalui Kristus Yesus. Firman Tuhan katakan, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sangat jelas bahwa hanya di dalam Kristus kita memperoleh damai sejahtera. Lalu apa syaratnya Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa menerima ini? Kalau tadi kita tahu caranya di dalam Yesus Kristus, syaratnya apa? Syaratnya hanyalah kasih karunia Allah. Makanya dikatakan kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Hanya kasih karunia, bukan apa yang kita perbuat, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita, tetapi hanya oleh kasih karunia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan, atau ketika Bapak Ibu meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan, harus ada kepercayaan yang penuh, pengharapan yang penuh bahwa di dalam Kristus, oleh kasih karunia-Nya, kita sudah menerima damai sejahtera Allah. Kita sudah menerima berkat-berkat Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kematian Yesus di atas kayu salib sudah memperdamaikan Allah dengan kita. Jadi darah Yesus sudah memperdamaikan dirinya dengan kita, dengan manusia. Ketika manusia berdosa, Allah tidak bisa berdamai dengan manusia karena dosa. Tapi oleh karena penebusan Yesus, maka Allah bisa berdamai dengan kita. Dan hari-hari ini Allah sudah berdamai dengan kita oleh penebusan darah Yesus. Oleh sebab itu, tidak ada lagi alasan sesungguhnya bagi kita untuk kita merasa gundah gulana, untuk kita merasa khawatir, kita merasa panik dengan situasi keadaan ini. Kita mulai mengeluh, kita mulai takut, kita mulai berpikir apakah kehidupan akan masih terus berjalan jika situasi dan keadaan semakin sulit seperti saat ini. Allah sudah memperdamaikan dirinya dengan kita sehingga Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera Allah itu dapat kita terima. Damai sejahtera Allah itu turun atas kita, sudah dicurahkan atas kita. Yang perlu kita lakukan hari ini adalah percaya Bapak Ibu Saudara. Percaya dan berpengharapan penuh pada janji-janji Allah bahwa damai sejahtera itu sudah diberikan. Firman Tuhan berkata di dalam Kitab Filipi pasal 4 ayat ke-7 bahwa damai sejahtera Allah itu melampaui akal kita. Jadi tidak bisa terhitung. Ada banyak begitu ayat Rasul Paulus, bahkan Rasul Petrus menyatakan bahwa kasih karunia damai sejahtera Allah itu menyertai. Menyertai itu Bapak Ibu tidak pernah meninggalkan. Menyertai artinya setiap saat mengikuti kita. Percayalah bahwa damai sejahtera Allah, berkat Allah yang melampaui segala akal, menyertai kehidupan kita. Ketika damai sejahtera Allah kita terima, maka kita bisa merasa tenang. Jika kita tenang, maka kita dapat berdoa. Dengan cara berdoa, kita bisa mengerti kehendak Allah, apa yang sesungguhnya Allah kehendaki untuk kita kerjakan di tengah situasi yang sulit ini. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya
berkat damai sejahtera kami terima hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan